Pemirsa, situasi lalu lintas Puncak Bogor malam hari ini terpantau landai di libur panjang akhir pekan. Landainya arus kendaraan membuat sistem ganjil genap dan satu arah tidak diberlakukan. Meski dalam suasana libur panjang akhir pekan, suasana lalu lintas Puncak Bogor pada malam hari terpantau landai. Keramaian hanya terjadi di sore hari saat warga ngabuburit mencari takjil untuk berbuka puasa. Menurut Kasat Lantas Polres Bogor AKP Diki Pranata, data terakhir rata-rata jumlah kendaraan yang melintas 24 hingga 25 ribu per hari atau menurun 50%. Penerapan ganjil genap dan sistem one way hari ini tidak diberlakukan karena arus lalu lintas landai, namun ganjil genap akan terus diberlakukan pada libur akhir pekan dan nasional selama bulan Ramadan secara situasional. Sementara itu, menghindari kepadatan penumpang saat mudik lebaran, sejumlah penumpang kapal feri memilih mudik lebih awal. Para penumpang mengaku mudik lebih awal juga menghindari banyaknya pemeriksaan selama di perjalanan. Ratusan kendaraan pribadi dan angkutan umum memadati terminal eksekutif Pelabuhan Merak, Banten, Jumat pagi. Warga dari sejumlah kota di Pulau Jawa memilih pulang kampung lebih awal, menghindari penumpukan saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Mereka juga menghindari pemeriksaan ketat petugas. Data PT SDP Indonesia Ferry Cabang Merak sejak Rabu hingga Jumat, 20.022 orang serta 62.525 unit kendaraan melintas. Lebaran masih lama, tapi udah dari sekarang udah mulai pulang biar agak longgar gitu perjalanan. Agak longgar ya, Pak? Iya, iya. Aktivitas mudik lebih awal juga terjadi di stasiun kereta api Purwokerto, Jawa Tengah. Padahal masa angkutan lebaran tahun 2022 dimulai dari tanggal 22 April hingga 13 Mei 2022. Pemudik memilih pulang kampung lebih awal karena menghindari keramaian. Daob 5 Purwokerto menyediakan 168.662 tiket. Hingga berita ini diturunkan, tiket baru terjual 30% dari jumlah yang ada. Dari Cilegon, Banten dan Purwokerto, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Dua pekan jelang Hari Raya Idul Fitri, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono melakukan sidak jalan tol Trans Lampung hingga Sumatera Selatan. Tak hanya kondisi jalan tol, beberapa rest area juga disambangi Basuki untuk mengecek fasilitas bagi para pemudik. Dalam sidak kali ini, Basuki menyoroti beberapa kondisi jalan tol yang masih dalam proses tahap perbaikan kerusakan dengan kondisi retak hingga amblas, tepatnya di kilometer 173 dan 188 yang dinilainya cukup parah. Namun Basuki memastikan hingga tanggal 24 April mendatang perbaikan akan rampung dilakukan. Pak, artinya untuk lebaran tahun ini siap ini Pak jalan tol? Sampai dengan ini siap. Sampai dengan 252. Oke. Sudah kayak gini saya kira. Nah, nanti di sana akan ada lain lagi. Ya, nanti kita lihat di sana. Tapi fungsional sampai Palembang akan oke. Ya, yang sana mungkin agak sedikit yang baru dulu, yang fungsional aspal, tapi nanti lebih setelah lebaran akan dibongkar, direkonstruksi, ada 3 tempat. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengecek simulasi penerapan rekayasa lalu lintas di jalan tol arah Cikampek. Jalur tol dari Bekasi, Jakarta ke arah Cikampek hingga Semarang menjadi titik utama yang diprediksi akan terjadi kepadatan pada masa mudik lebaran nanti. 85,5 juta orang diprediksi akan mudik menggunakan jalur darat, baik kendaraan pribadi dan angkutan umum. Sejumlah titik diprediksi terjadi kepadatan, yaitu jalur tol Tangerang Merak kilometer 26, jalur tol arah Cikampek kilometer 48 hingga 60, kilometer 31 hingga kilometer 37, kilometer 70 hingga 72, dan untuk arus balik di kilometer 54. Dari Lampung dan Cikampek, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mengantisipasi kemacetan panjang mudik lebaran, Kementerian Perhubungan dan Polri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas mulai dari pengalihan, kontraflow hingga ganjil genap dan one way. Setelah 2 tahun dilarang akibat pandemi, mudik lebaran tahun ini kembali dibuka. Pemerintah memperkirakan lebih dari 85 juta warga yang akan mudik keluar dari Jabodetabek tahun ini.
Agar berjalan lancar, aman, dan nyaman, Kementerian Perhubungan dan Polri menyiapkan sejumlah langkah dan rekayasa lalu lintas. Nah, untuk mengantisipasi daripada kemacetan lalu lintas, di antaranya kita melakukan rekayasa manajemen lalu lintas dengan cara membuat kontraflow, kemudian one way, ganjil genap. Ini disesuaikan dengan situasinya, dengan diskresi nanti yang ada di lapangan. Di samping kita juga menyiapkan memindahkan jalur-jalur utama ke jalur alternatif apabila memang terjadi kemacetan. Skema ganjil genap dan one way juga akan diberlakukan di jalan tol Trans Jawa pada saat puncak arus mudik dan arus balik. Gage dengan one way ini kita akan lakukan baik untuk di jalur mudik maupun di jalur baliknya. Untuk mudiknya itu sudah kita tentukan di dalam tanggal yang sudah kita tentukan, yaitu tanggal 27, 28, dengan 29. Namun demikian, seperti disampaikan oleh Pak Wakapolri, memang ini sifatnya dari awal kita tentukan tanggalnya, namun pelaksanaannya akan tergantung dengan diskresi kepolisian. Korlantas Polri memprediksi arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 April 2022. One way akan diberlakukan mulai pukul 17.00. Mulai tanggal 29 April hingga 1 Mei, one way diberlakukan mulai kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek hingga gerbang Tol Kali Kangkung, Jawa Tengah mulai pukul 7 pagi hingga tengah malam. Sedangkan arus balik diprediksi mulai tanggal 6 Mei. One way akan diberlakukan mulai dari gerbang Tol Kali Kangkung hingga Tol Jakarta Cikampek. Titik masuk dan keluar mobil seperti gerbang tol dan exit keluar menuju jalan arteri diperkirakan akan menjadi simpul kemacetan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, buka 24 jam non-stop, warteg di daerah Tebet ini jadi pilihan untuk Anda yang bingung pengen sahur di mana. Menu makanan yang beragam serta masakannya yang selalu fresh membuat warteg ini selalu ramai. Ya pemirsa, mungkin diantara kita suka bingung nih mau makan menu apa ya untuk sahur nanti, terus juga masak mungkin juga nggak ada waktu. Nah, aku mau kasih rekomendasi salah satu tempat makan di kawasan Tebet, Jakarta Pusat yang bukanya 24 jam nonstop, jadi selama sahur ini juga tetap buka. Ayo kita masuk. Warteg Warmo di Tebet, Jakarta yang berdiri sejak 1969 menjadi salah satu tempat pilihan masyarakat untuk makan malam, bahkan sahur. Selain praktis dan menunya beragam, makanan di sini juga selalu segar. Ya pokoknya kalau habis pasti masak lagi, jadi ada terus. Meskipun nggak ada, kadang stok habis ya dibela-belain lah, cari di pasar gitu. Bu, ini selama bulan Ramadan kan sahur pasti buka nih Bu, 24 Betul. jam. Jam ramenya jam berapa? Ramenya biasanya pas sahur jam 2 itu. Pas mau sahur sampai jam kurang lebih jam 4 kurang seperempat lah, setengah 4 gitu, santai orang makan, jadi makan sahur. Kewalahan nggak sih Bu terima tamu-tamu yang sahur di sini? Kalau sahur kan kebetulan jamnya bareng ya, jadi otomatis lah pasti ada tambahan satu karyawan supaya kehandle semua. Kalau aku menu favoritnya itu sayur kentang sama perkedel. Jadi emang udah sering aja makan di sini karena tempatnya bersih, terus sayurnya juga enak, dan menunya banyak variannya. Selain itu kita kan lagi puasa nih Mbak, jadi ini warung 24 jam, jadi bisa jadi opsi buat cari makan sahur. Pada saat sahur, warteg ramai pembeli mulai pukul 2 pagi hingga setengah 4 menjelang waktu imsak. Nah pemirsa, ini dia nih pesanan makan aku tadi. Aku kayak mau makan dikit-dikit nih buat bekal sahur nanti. Jadi pas sahur makannya nggak banyak-banyak lagi. Aku makan dulu ya pemirsa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga pemirsa. Barcelona tanpa diduga ditumbangkan 10 pemain Eintracht Frankfurt 2-3 di leg kedua perempat final Liga Eropa. Kekalahan membuat Barca gagal melaju ke semifinal setelah secara agregat kalah 3-4. Chasing the Champions League, they seek to repeat that particular feat all square from an entertaining Germany. Kejutan terjadi di leg kedua perempat final Liga Eropa. Bermain di Camp Nou, tuan rumah Barcelona justru takluk di tangan wakil Jerman Eintracht Frankfurt 2-3.
Hasil itu membuat Barca tersingkir di Europa League karena kalah agregat 3-4. Laga baru berjalan di menit keempat, Frankfurt dapat penalti setelah Eric Garcia menarik baju Jesper Lindstrom di kotak terlarang. Lindstrom is in there as well, and it almost fell for Jakic. What about this? We're just ready to go in front from the spot, and they've made a... Eksekutor Filip Kostic sukses menipu Marc-Andre ter Stegen. Coming into this tonight, it is Kostic. It's 1-0. Took it brilliantly here at Camp Nou. Well, to the bottom corner, brilliant strike. What a start from Frankfurt. Tertinggal 1 gol, Barca bermain lebih agresif dan kuasai bola. Ferran Torres is in the great ball of Aubameyang. Namun tanpa diduga, Frankfurt yang mengandalkan serangan balik menambah keunggulan. Lewat gol Rafael Borré di menit ke-36, hasil umpan Kostic. Rafael Borré. 2-0 bertahan hingga turun minum. Usai jeda, Barca kembali kuasai pertandingan, sementara wakil Jerman masih mengandalkan serangan balik. Menit ke-67, Frankfurt mencetak gol ketiga. Kali ini lewat tembakan first time Filip Kostic dari umpan Deichi Kamada. This is truly astonishing. You could not script it. It's one of the greatest ever days. They're on the way to a Europa League semi-final. Barcelona are down and dumbfounded. Barca akhirnya bisa memecah kebuntuan lewat gol Sergio Busquets dari luar kotak penalti di masa injury time. And Busquets hit one and hit it perfectly. Now the deficit is down to 2. Pertandingan memanas di menit-menit akhir. Pelanggaran Evan Ndika terhadap Luuk de Jong berakhir kartu merah sekaligus wasit menunjuk titik putih. Well, yellow card is shown here and he's pointing. Ndika's got a second yellow. He's going off. It's just the game that keeps on giving this. Memphis Depay sebagai eksekutor berhasil cetak gol meski bolanya sempat ditepis Kevin Trapp. And it looked over the line. Goal. It's extra time. Wow, it's saved. It hits. Laga berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk tim tamu sekaligus lolos ke semifinal Liga Eropa. They have come to Camp Nou and won in the most dramatic of... AS Roma hajar wakil Norwegia Bodo Glimt 4 gol tanpa balas di leg kedua perempat final Liga Konferensi Eropa. Nicolo Zaniolo jadi bintang dengan torehan hat-tricknya. AS Roma tampak kesulitan menaklukkan wakil Norwegia Bodo Glimt 4-0 di leg kedua perempat final Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Bermain di Olimpico, sejak awal laga Serigala Roma tampil menekan. Mereka sudah unggul 3-0 di babak pertama. Roma mencetak gol pertamanya di menit kelima lewat gol Tammy Abraham. Menit ke-23, Nicolo Zaniolo mencetak gol pertamanya lewat tembakan kaki kiri, meneruskan umpan Lorenzo Pellegrini. Menit ke-29, Zaniolo mencetak gol keduanya, kali ini memanfaatkan umpan Nikola Zalewski. Zaniolo, he's got another one. Third, from one end of the pitch to the other. Di babak kedua, skuad Jose Mourinho masih mendominasi pertandingan. Zaniolo pun mencetak gol ketiganya di menit 49, memanfaatkan umpan Bryan Cristante. Meski terus tertekan, tim tamu mencoba beberapa kesempatan perkecil ketinggalan, namun mereka gagal memanfaatkan peluang sehingga tak ada perubahan kedudukan. Skor 4-0 bertahan sehingga Roma melaju ke semifinal dengan menang agregat 5-2. Pushing now for some consolation. Good work again by Samsted, the Icelandic international, getting forward. Acrobatic from Boniface.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.